depan layar kaca Anda sedang bersantai, ya kan, sambil menunggu-nunggu ada bintang tamu apa. Sudah tepat Anda berada di Romping No Secret. Sama Daniel, hari ini saya Karol ditemani, ya, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Nah, kita menuju ke pojokan dulu, ya kan, untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Masih menuai komentar-komentar baik dari netizen maupun dari orang, ya kan, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Iya ya, baik dari netizen atau orang, padahal dua-duanya orang juga sih. Oke, baik, kita lihat seperti apa sih yang lagi ramai. Ini dia beritanya untuk Anda. Berikut berita hot versi Romping No Secret. Berita hari ini datang dari Celine Evangelista, aktris sekaligus presenter kelahiran 1992 yang mengawali karir dengan tampil pada film Hantu Bangku Kosong tahun 2006 ini pernah menikah dengan seorang aktor bernama Stephen William pada November 2016 dan dikaruniai dua anak bernama Lucy Othel dan Idrit Koa, namun bercerai pada Oktober 2021. 16 September kemarin, Celine memposting video curhatan mengenai alasannya tidak membalas perlakuan buruk orang lain kepadanya dengan percaya bahwa Tuhanlah yang akan membalas dan bersyukur telah diberikan karir dan anak-anak yang baik. Video curhatan tersebut diduga berhubungan dengan postingan Ria Andrews, istri Stephen William, mengenai toxic people dan narsistik setelah Celine marah karena kedua anaknya diikuti wartawan ke sekolah, serta diduga berhubungan mengenai Stephen yang memblokir Celine saat ditagih nafkah untuk kedua anaknya. Dalam video tersebut, netizen pun mengatakan jika Celine ibu yang kuat dan luar biasa. Bintang tamu kita yang pertama ada Diah Permatasari dan putranya Marco, yang ternyata dia menjadi anak magang. Di mana? Di Trans TV. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Diah Permatasari, artis kelahiran 1971 yang pernah bermain film Si Manis Jembatan Ancol tahun 1993 ini menikah dengan Anton Sutopo pada 1997 dan dikaruniai dua anak. Di mana pertemuannya terjadi ketika keduanya berkuliah di Amerika Serikat dan sempat berpacaran selama 7 tahun. Anak bungsunya Marciano Nicholas Jatmiko atau Marco yang berusia 18 tahun dan baru lulus SMA pada Mei kemarin ini meraih prestasi seperti penghargaan di bidang olahraga basket hingga mendapat beasiswa penuh kuliah di Amerika Serikat. Marco yang sempat menjadi model jersey tim nasional untuk Olimpiade Paris 2024 yang didesain oleh Didit Hedi Prasetyo, anak dari Prabowo Subianto ini juga tengah melakukan magang di Trans TV. Benarkah Diah Permatasari telah disiapkan rumah di Bali oleh sang suami untuk kehidupan masa tua? Dan seperti apa persiapan Marco yang akan berangkat ke Amerika Serikat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Romping No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Diah Permatasari dan juga Marco. Halo. Seragamnya mana? Kamu magang ya? Magangnya berapa lama di Trans TV? 2 minggu. 2 minggu. Oke, sekarang udah selesai nih ya, udah pulang kantor ya? Iya. Belum. Oke, masih pakai kemeja. Udah selesai, magangnya udah selesai. Nah, tapi sebelum kita ngobrol tentang pengalamannya Marco menjadi anak magang, kita tanya-tanya dulu sama ibunya nih, karena katanya ya dari sejak 11 tahun yang lalu, suaminya sudah menyiapkan rumah pensiun di Bali yang namanya adalah Jewel of Jimbaran. Suami sudah siapkan rumah di Bali untuk masa tua. Bu, ya ampun. Jadi kapan mau pindah ke Bali? Ini kan anak-anak udah gede. Ada ya, dapat dari mana sih beritanya? Ada deh. Nanti gitu kalau ya. kita ke Bali main ya, Bu. Boleh ya? Boleh. Iya, Pak, udah disiapin 11 tahun. Gimana waktu suami bilang, nih udah disiapin rumah gitu di Bali? Zaman dulu tuh nggak kerasa amat gitu. Aku kan anak-anak masih kecil-kecil. Iya. Nah, itu waktu kebetulan waktu itu kan dia bilang, ini nanti kita kalau pensiun di sini. Saya tuh nggak pernah kepikiran pensiun. Apa itu pensiun? 11 tahun yang lalu kan merasa, masih muda, masa iya pensiun, nggak pernah ngerasa nanti akan tua gitu loh. Oke. Nah, sekarang ya juga ya, ini rumah pensiun kita ternyata sunyi, enak, pokoknya cocok banget untuk orang pensiunan gitu. Aku nggak percaya. Ya, kamu percaya mama kamu itu suka hal-hal yang sunyi gitu? Ya mungkin 2-3 hari liburan cocok ya? Iya, betul. Kayaknya mama tuh lebih cocok yang city nggak sih? Kayaknya kalau mau bebas ya. Yang penting kalau ada foto yang bagus nih bisa dipotret di Instagram. Mama yang penting ada lokasi. Apa aja lokasi untuk Instagram. Instagramnya. Mami yang penting ada lokasi Instagramable. Betul. Kamu nggak tahu, diam-diam perhatiin dia ternyata ya. Sangat perhatian ya. Jadi kapan mau pindahnya ke Bali itu? Kalau pindah sih kayaknya enggak. Kita nanti bolak-balik aja. Kan ini udah
udah mulai sepi, Iya. udah mulai apa, udah tinggal Anak mau berangkat ke Amerika. Iya, udah sama suami udah lu lagi udah gitu ya. Itu buat nanti kalau kita emang berdua udah tua banget kayaknya. Tua banget, oh jadi masih di Tua Jakarta banget. ya. Jadi Min, Iya. selama ini rumah ini hanya untuk liburan aja? Untuk liburan aja. Udah aja, tapi sewa-sewain juga? Belum. Belum. Terbiasa. Belum. Jadi kalau nggak ada yang nempatin, nggak ada siapa-siapa? Ada yang jaga ya. Oh, ini tetangga sama Maudi? Enggak, jauh. Oh jauh, Jauh baik. sekali. Lama-lama banyak artis juga yang pindahnya ke Bali ya. Oke, ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Marco, kamu ngeliatnya kenapa sedih gitu sih? Nggak sedih. Nggak sedih karena kamu bentar lagi mau pergi ke Amerika gitu ya. Itu agak melo gitu nggak sih? Iya. Iya, ini kemarin baru ulang tahun ya. Ulang tahun 17 Agustus. Iya. Iya, dirayakan oleh seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia dong. 18 tahun. Gimana kamu, apa sih suka dukanya ulang tahunnya di 17 Agustus tuh Marco? Pas hari kemerdekaan gitu loh. Suka duka apa? Suka duka ya suka. Your experience, how do you feel ya? Oh, dulu pas kecil aku pikir seluruh negara itu libur karena 17 ulang tahun aku. Ulang tahun dia. Iya. Terus kamu ngerasa, ih seru ya pada Seru, menyelenggarakan iya. lomba-lomba. Iya. Gara-gara itu ulang tahun kamu gitu ya. Iya. GR banget ya. Juga itu udah GR ya. Terus biasanya kalau ulang tahun pas 17 itu kamu ngapain aja? Ikut lomba juga itu, 17-an? Ikut dulu, ya kan? Iya, jadi selalu kita tuh merayakan ulang tahunnya berserta sekali merayakan HUT kemerdekaan, selalu ada lomba kita memang. Oh, di Tarik antara keluarga. tambang, terus makan kerupuk, keluarga dan teman-teman. Jadi kamu merasa itu adalah ritual khusus ulang tahun kamu juga? Iya. Merah putih. Merah putih ya. Ing masih ingat gak dulu pengalaman ketika hamil Marco? Katanya hamilnya dia ini sebelum saatnya lahir dia udah lahir. Ya, nah itu dia dipikirkan, wah aku merencanakan 17 Agustus biar dapat hadiah kali ya gitu. Enggak, jadi dia harusnya itu lahirnya di bulan September. Tapi karena sesuatu hal, aku ini harus cepat-cepat dikeluarin. Dokternya bilang, ibu nggak bisa lama-lama. Ini untuk keselamatan bayi dan ibunya harus cepat di minggu ini. Dia bilang, dokternya bilang kalau dinding rahim aku sudah menipis, cuma tinggal berapa mili, ini bahaya, ibu nggak boleh kemana-mana. Pokoknya ibu harus milih minggu ini antara 16, 17, 18, 19, tidak boleh lewat itu. Aku kaget kan, terus akhirnya ya 17 lah kan. Bener-bener kita nggak sangka gitu loh. 17 ya, pas 17 Agustus. 17 Agustus, Dapat kado nggak dari pemerintah? Nggak dapat, yang ada kita ngebayar rumah sakitnya berkali-kali lipat karena kan sesar. Ya kan kita ngarepinnya, aduh nanti dapat ya hadiah dari pemerintah. Nggak taunya enggak. Kita kan direncanakan. Kalau dulu mungkin hanya ada beberapa bayi kan, nggak sebanyak tahun ini. Iya, lama-lama nggak ada ya. Lama-lama kebanyakan. Jadi yang ada dealnya berkali lipat gitu. Terus gimana? Lagi pada libur kan itu Nah, biasanya? kebetulan waktu itu mertua aku, ipar-iparku pada lagi libur karena kan ini dadakan juga, nggak direncanakan. Ya nggak ada yang datang kecuali yang lagi pada ada di Jakarta aja datang. Ya kan liburan itu kalau nggak salah long weekend juga pada saat itu. Kan anak kamu 2 ya, yang satu lahirnya agak 10 minggu tuh. Iya. 40 minggu. 10 minggu, 40 minggu, 10 bulan. 10 bulan ya? 10 bulan. Kalau yang ini malah agak kecepatan. Jadi anak yang pertama itu dilahirnya sebenarnya bukan 40 minggu, 41. Jadi pas 41 minggu dia lahir. Normal tapi ya? Enggak, itu juga sesar. Itu kalau nggak dilahirin nggak lahir kayaknya ya. Jadi betah dia di dalam. Iya, betah banget di dalam. Yang satunya udah nggak betah. Ternyata karakternya sama. Yang satunya anaknya tenang dan betah di rumah. Ini kagak betah sama sekali di rumah. Maunya main, aktif banget ini. Oke, makanya mau main terus ada kamu suruh dia magang. Iya, betul. Dia gitu. Iya. Kalau daripada main-main mendingan kamu kerja aja deh. Cari pengalaman, belajar, menimba ilmu gitu. Nih kan udah 18, berarti dari sejak tahun lalu 17 udah punya KTP ya. Kan kita pengen lihat loh kalau anak zaman sekarang itu foto KTP-nya kayak apa sih? Slega sama mamanya. Ada KTP-nya di dompet aku, di dompet Mbak. Buka aja. Main buka aja. Ya ampun. Dompetnya aja. Dompetnya aja dibuka aja di dompet. Ini ya, Bu. Ini dompetnya Marco. Ini di sini kan? Ya. Ayo Marco, kamu buka sendiri dompet kamu, kasih lihat. SIM atau KTP? KTP. Harus KTP. Nomornya aku tutup deh. Kamarnya, oh ya. Tuh. Zoom in. Gimana sih? Zoom. Zoom. Oh, mentok. Wah, ya. Lagi viral
tapi cakep aja dia. Kalau ini kan kadang-kadang kalau kita zaman dulu ya foto KTP itu mukanya aneh-aneh. Kalau ibu gimana dulu fotonya? KTP. Oke, tapi KTP ku lagi diperpanjang buat Tapi ibu selalu ready gitu nggak sih kalau mau foto KTP kan seumur hidup nih sekarang? Kalau sekarang seumur hidup ya, dulu nggak mikir seumur hidup setiap 5 tahun kan. Ngeri-ngeri rambut gitu nggak? Tetap dong, tapi nggak usah harus ke makeup artist, nggak usah. Pakai bulu mata? Bulu mata waktu itu udah ada belum ya, waktu zaman dulu belum ada extension tapi. Nah ini diperpanjang perbarui foto juga nggak? Nggak tuh, aku belum, masih yang lama. Oh masih yang lama. Oh, oke, baiklah. Oke, sekarang kita mau lihat ya, Marco magang. Jadi kamu magang di mana aja? Di Trans iya sebelumnya? Ada di hotel. Ada hotel juga. Di hotel juga. Nah ini foto dia magang. Ya ampun, ya ampun anak artis ngejongkok di situ. Ngejongkok. Jadi, nah, ya Marco itu kamu yang di bawah itu kayak kok kayak habis dimarahin gitu ya? Oke, ceritain Marco. Kamu magang di Trans TV 2 minggu ya? 2 minggu betul. Kamu di bagian apa kamu magangnya? Aku sih ke Trans TV cuma mau ngerti flow-nya gimana, bisnisnya gimana. Kan di universitas aku ambil bisnis kan, jadi mau cuma ngerti garis besarnya apa di bisnis entertainment kayak apa. Makanya aku keliling banyak divisi ya, sales, produksi, program planning. Program gitu planning. Jadi ke programming, kemudian kamu sales juga, produksi juga, gitu ya. Jadi kamu belajar apa aja tuh? Yang tadinya kamu nggak tahu, ternyata tahu, apa aja yang kamu tahu? Terlalu banyak. misalkan contohnya kamu iklan dapatnya dari iklan. Baru tahu ternyata yang kayak sales call tuh sama agency atau apa gitu. Produksi itu kayak berapa hari untuk planning programnya gitu ya gitu. Dan kalau kamu lihat kalau di TV kan program ya cuma 1 jam apa gitu. Ternyata persiapannya gimana kalau dari pengalaman kamu, pengamatan kamu? Lebih lama sih, lebih lama. Terus habis itu programming juga. Kamu ngapain kalau di programming? Apa yang itu kamu cuma lakukan? research kayak program di Trans TV sama ya itu sih. Itu aja. Apa yang paling bikin kamu apa sih excited gitu selama dari pengalaman 2 minggu ini? Caranya tuh kayak aku akan bawa ilmu ini ke university dan ya after that so kayak it's a good Nggak apa-apa, campur aja. It's a good like starting point for my business career in the future. Business career. Kamu jadi kamu pengen memang kamu yang pengen memang di Trans TV atau mama yang arahin? Aku pengen. Kamu yang pengen. Kenapa kamu bayangannya masa depan bisnis apa yang mau kamu jalankan? Makanya kan kemarin udah di hotel dan dan juga ke entertainment kan. Aku mau lihat industri lain itu bedanya kayak gimana industri gitu. Tiap industri itu bedanya apa? Iya, bedanya apa, perhotelan, hospitality kayak apa? Iya, betul. Gitu, entertainment kayak apa gitu ya. Jadi dari 2 ini menurut kamu kalau kamu sendiri preferensinya ya lebih ya buat kamu tuh lebih ini yang mana? Cocok yang hospitality mana? atau So yang far. entertainment? Seru dua-duanya. Masih mau belajar Explore sih. Explore lagi ya. Explore lagi. Oke. Nah, ini kan kamu ini kan 2 minggu ya magang gitu ya. Jadi kamu berangkatnya pagi nih. Pagi. Ke kantornya jam 9. Jam 9.10. 9.10. Jadi kamu kan katanya kamu disuruh magang nih sama mama gitu gara-gara apa supaya nggak pergi-pergi melulu ya? Ya nggak main terus gitu loh. Jadi main terus. Nggak main terus karena ini anak kan aktif banget, aktif, super duper aktif. Teman-temannya udah pada berangkat semuanya nih ke luar sekolah semua sahabat semuanya. Dia masih nyari teman-teman adik kelasnya. Oh biar ada teman main ya? Adik kelasnya yang sekarang masih ada di SMA, diajak main, diajak main basket lah, diajak nge-gym, disamperin sama dia gitu. Dan dia memang 2 tahun sebelum lulus itu dia udah belajar nyetir mobil. Jadi dia udah ancang-ancang, dia tuh udah rencananya banyak banget tanpa aku yang nyuruh. Dia tiba-tiba udah minta, "Mama, aku belajar nyetir, aku harus belajar ini, belajar itu." Dan dia sendiri dia lakuin sendiri, ternyata emang dia bisa nyetir sekarang kan. Udah makin layak layapannya kan. Udah punya SIM pula kan. SIM-nya udah apa namanya? Udah lengkap. Punya, C juga punya. Karena kemarin ini motor juga bisa juga gitu. Iya. Jadi ini kalau nggak angin udah nggak tahu loncat kemana lagi. Jadi SIM internasional udah punya juga. Udah sih. Tiba-tiba dia apply, kasih lihat ke aku gini, "Mama, aku udah ada nih driver license yang what? Kapan kamu apply?" Aku apply sendiri online. Gitu. Bahkan dia udah apply visa yang lain untuk berkunjung ke temennya, sahabat-sahabatnya ada yang di deket-deketnya dia di Kanada. Udah juga, apply juga. Sesuai dari pada saat dia di dalam perut ya. Sama, pengennya cepet keluar aja udah. Ini ngomong-ngomong soal anak magang nih ada satu bintang tamu juga dia juga magang. Ya, kamu kan magangnya di hotel
serial dan juga di televisi begitu. Kalau ini magangnya di DPR. Wah, keren. Kamu pengen memperpanjang lagi? Nyoba juga magang DPR? Ayo. Ayo, ayo. Kalau masih ada waktu udah habis. Minggu depan udah berangkat. Oke, kita lihat dulu profilnya Mayang Luciana Fitri berikut ini. Mayang Luciana Fitri, artis sekaligus influencer kelahiran 2003 ini merupakan adik mendiang Vanessa Angel yang melakukan operasi hidung pada 2022 karena mengaku ingin menunjang penampilannya sebagai entertainer hingga dikritik netizen karena dianggap masih remaja. Mayang yang kini sedang menempuh kuliah semester 5 ini magang sebagai administrasi keuangan dan hubungan masyarakat di DPR RI sejak awal Agustus kemarin. Mayang yang sempat viral karena tampilannya semakin glow up dan sering memposting kegiatannya bermain gitar dengan aliran metal dan rock ini, Juli kemarin memberikan hadiah ulang tahun kepada keponakannya Galaska yang ke-4 tahun berupa topeng Spider-Man dan sepatu hitam melalui perantara babysitter Gala. Bagaimana kisah pengalaman Mayang Luciana selama magang di DPR RI? Dan mengapa Mayang tidak hadir dalam perayaan ulang tahun Galaska? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan Mayang. Hai Mayang. Hai Kak. Aduh, gayanya sekarang beda ya kalau jadi anak magang di DPR. Masya Allah. Kita lihat postingan kamu magang di kantor DPR ya. She works hard so she can play hard. Ella, new experience ya. Ini gimana sih ceritanya kamu bisa magang? Ini kamu yang apply atau gimana? Atau ada yang kamu kenal di sana sehingga lebih mudah gitu? Enggak, jadi aku kan di kuliahnya udah semester 5. Udah semester 5 ini memang udah waktunya kita untuk magang. Jadi semester 5 atau semester 6 lah kita memutuskan untuk aku memutuskan untuk magang itu di semester 5. Nah, aku magang di DPR RI itu memang rekomendasi dari kampus. Jadi bukan ada orang dalam dan lain-lain. Oh, jadi gitu. memang kampusnya sendiri punya link gitu ya? Sehingga kamu direkomendasi. Ya, ada 2 pilihan. Aku mau di Kemenlu atau di DPR MPR kan. Cuman aku konsultasi juga ke Dedi sama Prof Bambang kayak kayaknya bagusan di DPR aja DK gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk aku magang di DPR. Kamu jurusannya apa kuliahnya? Hubungan internasional. Oh iya pantesan. Terus ya, jadi udah berapa lama nih kamu magang di DPR? Masuk ke 3 minggu sih. 3 minggu. Apa aja sih kamu kerjakan di sana tuh, ngapain aja? Kalau aku di divisi humas, tapi di rolling juga kadang di divisi administrasi keuangan. Jadi di divisi humas itu kadang aku tuh kalau misalkan ada kunjungan mahasiswa atau pelajar, nah aku yang kayak ngebimbing, terus kadang juga jadi moderator, kayak latihan public speaking juga ketika rapat dan lain-lain. Terus kalau di administrasi keuangan kayak aku monitoring biaya yang udah terbayarkan apa belum, kayak pajak gitu lah. Ya, tapi benar nggak sih kamu tuh pada saat magang itu kan sempat juga pada saat itu yang keadaan atau di hari di mana ada demo sehingga kamu terjebak juga di dalam gedung DPR MPR, betul? Betul. Sampai jam berapa kamu akhirnya bisa keluar? Wah, aku pulang malam sih. Harusnya tuh pintu kan pintunya ada banyak. Ada banyak tapi benar-benar di beton semua kan. Oh, jadi, di beton semua. Iya, soalnya banyak juga dari mahasiswa lain kayak pintu DPR ada di mana lagi. Terus aku nggak ngasih tahu dong, kayak nggak boleh ngasih tahu deh gitu. Emang iya nggak boleh ngasih tahu? Enggak dong. jadi iya, akhirnya semua pintu di beton. Harusnya tuh kita pulang cepet kan, tapi pas kita dapat info semua pintu ditutup, jadi kayak kita nggak bisa pulang gitu. Akhirnya kita pulang, ada jalan lain Lewat gitu. terowongan ya? Iya, lewat terowongan gorong-gorong gitu. Kita lewat jalan lain, terus akhirnya aku dan teman-teman aku itu nggak langsung pulang karena belum bisa pulang, masih crowded banget. Oh. Kita nongkrong sebentar di salah satu coffee shop gitu di outdoor. Kita pas lagi nongkrong gitu, lagi ngobrol-ngobrol, kita tiba-tiba dengar suara petasan gitu kan. Paling petasan biasa, paling kan 3 kali itu petasannya. Terus kok 3 menit kemudian kok mata kita perih ya, kok hidung kita kok sesek gitu ya. Oh bener nih gas air mata nih, efeknya sampai ke situ. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Masuk ke dalam mallnya karena di situ ada anak kecil juga. Jadi kamu belum boleh, nggak bisa pulang karena Nggak rame bisa. aja. Iya, karena banyak banget mahasiswa Oke, kan, jadi baik. kita takut gitu. Komentar nanti coba kita baca ya, berikut. Lebih anggunli kayak gini Mai daripada gabung sama yang tuir-tuir katanya gitu. Minggir wir. Nah, sumpah Mai, lo cantik
banget Sel kayak gini, sukses terus belajar dan upgrade personal brandingnya. Jadi tetap ada yang pro kontra gitu ya. Ada yang pro kontra. Iya, tapi kamu sendiri ketika banyak orang yang responnya positif juga gitu, kamu ngerasa apa sih? Kan biasanya kamu kadang-kadang suka bikin konten-konten bercandaan gitu yang banyak buliannya. Gitu. Sekarang kan beda. Alhamdulillah seneng ya walaupun ada juga sih masih ada yang nyinyir, cuman ya aku terima dengan baik komentar-komentar positif tuh kayak alhamdulillah terima kasih teman-teman atas supportnya, terima kasih dukungannya. Ya aku kan di sini juga nggak terus-terusan huru-hara lah di TikTok lah, kan aku juga menempuh pendidikan aku terus aku juga lagi fokus ke pendidikan, bentar lagi juga aku skripsian gitu kan. Oke. Di daerah gedung DPR MPR gitu ada yang tahu kamu gitu, Mayang. Terus Banyak. terus apa yang membuat kamu kuat gitu ya? Jadi apa? Jadi karyawan-karyawan di DPR itu kayak sempat heboh hari pertama aku magang kayak ada Mbak Mayang, terus banyak yang minta, kadang ada yang minta foto gitu. Terus kata mentor aku ini pertama kalinya DPR tuh ada ya public figure yang magang di situ. Bukannya anggota DPR-nya juga banyak ya? Oh, karena magang baru kali ini. Oke. Tadi kita belum tanya Marco ya. Marco di waktu magang ada yang minta foto juga nggak sih? Oke. Baik, kita tapi bahas lagi ke Mayang ya. Ini ada foto Mayang dulu dan sekarang ya. Ini dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, dulu ya. Sekarang glow up. Mayang, kamu kalau lihat kamu dulu gitu ya. Kamu kan memang cita-cita kamu ingin glow up ya. Iya. Kamu seneng banget ketika dapat ya tawaran-tawaran orang-orang yang banyak mendukung kamu untuk supaya perawatan gitu ya. Kalau kamu lihat zaman kamu dulu gitu, apa yang terbesit di benak kamu? Aku nggak expect dulu, aku tuh kayak nggak sadar kalau aku tuh dulu tidak memperhatikan penampilan aku gitu loh. Ternyata aku dulu, wow, aku buluk itu. Hei, sepolas, kenapa kamu sendiri membuli dirimu ya? Kayak tuh lihat deh, beda banget kayak. Ya beda banget. Iya, kamu lihat ini kan setelah dibehel. Udah di behel, ini udah kenal skincare, udah kenal Iya. makeup, udah kenal hidung udah diapain sih hidung? udah direnoplasti. Renoplasti loh, ya bukan cuma di benang aja ya. Nah, terus ini juga ya, ini kan ada banyak teknologi juga. Kemarin kamu juga bikin video dengan AI berpelukan dengan mendiang mama kamu. Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Ini ada teknologi itu, kamu bisa bikin video kayak gitu ya. Kalau lihat mama kamu mirip banget kayak kamu. Iya mirip banget. Jadi kan emang video AI itu kan lagi viral banget kan. Terus ada salah satu netizen tuh nge-DM aku, Kak mau dieditin gak video Kak Mayang lagi pelukan sama mama atau almarhum Kak Vanessa gitu. Terus aku bilang aku mau banget. Terus ya udah akhirnya aku kirim foto sama aku kirim foto mamaku kan, almarhum mamaku diedit. Terus aku pas udah jadi video kayak aduh sedih banget gitu kan. Aku ngirim dua foto dengan dua editan yang berbeda kan. Terus aku gabungin jadi satu. Pas aku udah jadi kayak sedih banget gitu kan aku. Kamu nggak pernah ketemu mamamu? Aku ngebayangin kayak coba mama masih ada gitu. Nah, teknologi ini seperti kayak apa yang belum Kayak pernah terjadi. nyata banget, kayak ngebayangin mama tuh masih ada. Dan itu seolah-olah bergerak gitu ya. Dan cantiknya kayak kamu, mama. Cantik banget, lagi pas videonya juga senyum kan. Papa kamu ngeliat itu gimana? Dedi juga pasti sedih juga sih, apalagi Dedi juga pasti sedih kan ngeliat mama bisa ngeliat senyum kembali gitu, walaupun itu cuma AI. Jadi bilang kayak kamu mirip banget sama mama. Apa sih yang kamu biasa dengar atau diceritakan dari Kak Vanes, Dedi dulu tentang mama tuh, mereka biasa cerita apa sih ke kamu? Ingat nggak? Kalau Dedi sering bilang
Mama tuh sifatnya sama kayak aku, nggak banyak ngomong, diem, kalem gitu, terus nggak banyak mau juga. Mama cantik, putih. Kalau Kak Vanes cerita apa? Ini Mama tuh sosok yang penyayang banget. Mama tuh suka kucing, makanya aku juga sampai sekarang aku juga suka kucing banget. Nah ini kita mau nanya lagi nih, ini kan ya teknologi gitu ya, seolah-olah Mayang bisa melakukan atau bisa melihat hal yang dia belum bisa lakukan gitu ya, karena ketika Mayang lahir mamanya meninggal. Nah, ini kalau kita lihat berikutnya kan kemarin Dedimu juga sempat posting ya, ini kita alhamdulillah sah gitu membangun, ini menikah lagi betul? Betul. Betul lagi. Ada pendamping lagi gitu buat Dedi. Ada pendamping lagi. Ya aku sebagai anak ya cuma bisa mendoakan yang terbaik buat Dedi. Asalkan Dedi bahagia, aku juga ikut bahagia. Asalkan istri dia yang sekarang bisa menerima kekurangan satu sama lain. Pada saat kamu Dedi mau mengutarakan gitu, Dedi ngomong nggak, ngasih tahu nggak rencananya, atau tiba-tiba besok mau nikah gitu? Enggak, ngomong dulu. Kamu ikut minta izin. Kamu ikut menseleksi nggak ininya calonnya? Seleksi. Siapa sih calonnya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumah Musik.